balaga. Balaga itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu jual mahal. Itu kalau biasanya itu kalau orang Ambon itu ngomongnya kayak gini, si paling balagai. Jadi balaga itu sama dengan balagu, tapi kalau balaga itu iya sih, jadi masing-masing orang sih tergantung dia mau bilang balaga atau balagu, itu terserah gitu loh. Nah terus yang gak boleh dilupa tuh huruf E nya di belakang E, jadi kebanyakan tuh kayak ngomong tuh ada E nya gitu di belakang, si paling balagai. Nah kayak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu belaga atau belagu itu jual mahal. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak gimana ya? Aduh, kalau yang tahu please dah komen di bawah. Kayak jual mahal itu kalau dalam bahasa Indonesia-nya, maksudnya buat kelima dalam bahasa Indonesia itu kayak gimana sih? Tolong komen di bawah ya. Intinya dalam bahasa Ambon itu kayak gitu sih, paling balagai. Oh iya, one more. Dalam bahasa Ambon itu kata-kata dalam bahasa Ambon itu kebanyakan itu menggunakan huruf A dalam kata-katanya, enggak semua. Itu contohnya tuh kata kanapa, palang, sanang, tagal, bajaga, darmana, bagaya, barang. Nah itu tuh kebanyakan tuh menggunakan huruf A. Yang berikut itu kata bini or laki. Bini dan laki. Itu artinya itu istri dan suami. Contohnya tuh kayak gini. Si pung bini parsapa atau si pung laki parsapa. Nah, itu artinya istri kamu buat siapa atau suami kamu tuh buat siapa gitu. Jadi bini atau laki itu istri atau suami. Oke. Oke, yang berikut kata pondok. Pondok kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya warung atau kios kecil gitu. Nah, contohnya kayak gini. Kita di pondok dulu ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya aku ke warung dulu ya. Nah, kayak gitu. Jadi pondok itu artinya warung atau kios kecil. Oke, yang satu berhubungan dengan pondok itu biasanya kalau di Ambon itu kalau kita mau beli sesuatu di warung itu biasanya tuh ngomong kayak gini, balido, nah balido. Itu kalau di Ambon tuh seperti itu. Kalau di Jakarta atau ya kalau di Jakarta tuh biasanya kan kayak gini, beli gitu kan. Nah cuma gitu aja, tapi kalau di Ambon itu biasanya tuh kayak gitu, balido gitu. Oke, yang berikut itu ada kata tado. Tado itu atau badiam. Dalam bahasa Ambon tado itu badiam. Kalau dalam bahasa bahasa Indonesia itu artinya diam. Nah contohnya itu kayak gini. Kalau menggunakan kata tado tuh kayak gini, wih tado sadiki, gitu kan. Atau bisa juga menggunakan kata badiam, contohnya kayak gini, wih badiam sadiki bisa kasih. Nah kayak gitu, itu artinya pokoknya intinya artinya itu jangan berisik lah gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak gini contohnya, semuanya bisa diam nggak gitu kan, biasanya tuh kayak gitu. Atau teman-teman tolong diam ya, nah kayak gitu. Jadi intinya diam itu dalam bahasa Ambon itu badiam atau tado. Yang berikut itu kata sasa.
Jadi sasa itu bukan yang di bumbu dapur yang ada itu, sasa itu bukan sih. Jadi ada salah satu kata di Ambon itu apa menggunakan kata sasa itu artinya sempit. Contohnya tuh kayak di Jakarta itu di kereta kalau jam kantor pagi dan sore itu astaga itu sempitnya minta ampun dah. Nah kalau ada orang Ambon di situ pasti mereka ngomongnya kayak gini, "Wih tuang apa nih sasa kapai?" Nah itu sasa itu sempit gitu loh. Jadi artinya itu seperti sempit banget sih gitu loh. Nah jadi seperti itu. Oke. Oke, yang terakhir itu ada kata paling baik. Itu artinya paling baik. Contohnya tuh seperti ini. Situ teman yang paling baik parbeta. Itu tuh artinya kamu itu teman yang paling baik buat aku. Atau buat aku kamu itu teman yang paling baik. Oke. Seperti ada yang lagu berbunyi seperti ini. Sepaling baik parbeta sionyo manise. Nah itu artinya yaitu sepaling baik parbeta gitu loh. Oke. Sepaling baik parbeta sionyo manise, paling mengerti beta hidup ini.